Siap? Mantap! Selamat datang kembali pada channel YouTube Clara Amalia Ismayanti. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita yang sebelumnya. Dalam video ini ada beberapa gabungan materi, jadi sobat sekalian harap bersabar untuk menontonnya. Sebelum kita akan memulainya, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Oke? Come on! Baiklah, kita akan memulai video pembelajaran kita kali ini. Dimulai dengan pembelajaran menggunakan atribut kelas. Atribut kelas HTML digunakan untuk menentukan kelas untuk elemen HTML. Beberapa elemen HTML dapat berbagi kelas yang sama. Atribut kelas sering digunakan untuk menunjuk ke nama kelas dalam style sheet. Ini juga dapat digunakan oleh JavaScript untuk mengakses dan memanipulasi elemen dengan nama kelas tertentu. Dalam contoh berikut, saya memiliki 3 elemen div dengan atribut kelas dengan nilai city. Ketiga elemen div akan diberi gaya yang sama sesuai dengan .city. Definisi gaya di bagian head ini .city. Dalam contoh berikut, saya memiliki 2 elemen span dengan atribut kelas dengan nilai not seperti yang di bawah ini. Kedua elemen span akan diberi gaya yang sama sesuai dengan .not, definisi gaya yang di bagian head seperti ini. So, teks kalian, kembali saya katakan, atribut kelas dapat digunakan pada setiap elemen HTML. Nama kelas peka terhadap besar kecilnya suatu huruf. Atribut id HTML digunakan untuk menentukan ide unik untuk elemen HTML. So, teks tidak boleh memiliki lebih dari satu elemen dengan ide yang sama dalam dokumen HTML. Atribut ide menentukan sebuah ide unik untuk elemen HTML. Nilai ide harus unik dalam dokumen HTML. Atribut ide digunakan untuk menunjuk ke sebuah deklarasi gaya tertentu dalam style sheet. Ini juga digunakan oleh JavaScript untuk mengakses dan memanipulasi elemen dengan ide tertentu. Berikut ada sintaks untuk ide. Tulis karakter hash diikuti dengan nama ide. Kemudian tentukan properti CSS di dalam kurung kurawal. Dalam contoh berikut, saya memiliki H1, elemen yang menunjuk ke nama ide my header. Elemen H1 akan saya beri gaya sesuai dengan hash my header. Definisi gaya yang di bagian head. Nama ide peka terhadap besar kecilnya suatu huruf. Nama ide harus mengandung setidaknya satu karakter dan tidak boleh mengandung spasi putih atau spasi atau tab. Pada keyboard biasanya kita menekannya. Perbedaan antara kelas dan ide yaitu nama kelas dapat digunakan oleh beberapa elemen HTML, sedangkan nama ide hanya boleh digunakan oleh satu elemen HTML dalam halaman. Iframe HTML digunakan untuk menampilkan halaman web di dalam halaman web. Tag iframe HTML menentukan bingkai sebaris. Bingkai sebaris digunakan untuk menyematkan dokumen lain di dalam dokumen HTML saat ini. Berikut sintaks dari iframe seperti ini. So, teks kalian bisa melihatnya dan dapat langsung mempraktekkannya dalam komputer so, teks kalian. Praktek yang baik selalu menyertakan atribut title untuk tag iframe. Gunakan screen reader untuk membaca konten iframe. Gunakan atribut height dan width untuk menentukan ukuran iframe. Tinggi dan lebar ditentukan dalam pixel secara default seperti ini. Ini dalam bentuk pixel. Atau so, teks dapat menambahkan atribut style dan menggunakan properti CSS, height, dan width seperti contoh seperti di bawah. Secara default, iframe memiliki batas di sekelilingnya. Untuk menghapus perbatasan, tambahkan atribut style dan gunakan properti border CSS. Contohnya sebagai berikut. So, teks kalian bisa melihatnya sendiri. Dengan CSS, so, teks juga dapat mengubah ukuran, gaya, dan warna bingkai iframe. Contohnya sebagai berikut. Iframe dapat digunakan sebagai bingkai target untuk sebuah tautan.
atribut target link harus mengacu pada atribut name iframe. Contohnya sebagai berikut. Teks kalian bisa langsung melihatnya. Berikut ringkasan pembelajaran kita pada iframe. Tag iframe HTML menentukan bingkai sebaris. Yang kedua, atribut src mendefinisikan URL dari halaman untuk menanamkan. Yang ketiga, selalu sertakan atribut title untuk screen reader. Dan yang keempat, ada atribut height dan width menspesifikasikan ukuran iframe. Terakhir, gunakan border none untuk menghapus batas di sekitar iframe. Tag script HTML digunakan untuk menentukan script sisi klien atau JavaScript. Descript berisi pernyataan naskah atau menunjuk ke suatu file script eksternal melalui atribut src. Penggunaan umum untuk JavaScript adalah manipulasi gambar, validasi bentuk, dan perubahan konten yang dinamis. Untuk memilih elemen HTML, JavaScript paling sering menggunakan metode document get element build seperti ini kodenya. Contoh JavaScript ini menulis Hello JavaScript menjadi elemen HTML dengan ide demo yang seperti contoh di bawah ini. Teks kalian bisa langsung melihatnya dan mempraktekannya jika kondisi memadai. Berikut beberapa contoh yang dapat dilakukan JavaScript. Pertama, JavaScript dapat mengubah konten. Yang kedua, JavaScript dapat mengubah gaya. Dan yang ketiga, JavaScript dapat mengubah atribut dengan kode-kode yang dapat digunakan sebagai berikut. Tag NoScript HTML mendefinisikan konten alternatif untuk ditampilkan kepada pengguna yang telah menonaktifkan script di browser mereka atau memiliki browser yang tidak mendukung script. Sebagai contoh berikut, ini contohnya. Jalur file menjelaskan lokasi file dalam struktur folder situs web. Berikut contoh dari jalur file. Ini ada img, src, picture.jpg, dan lain-lain sebagainya. Jalur file menjelaskan lokasi file dalam struktur folder situs web. File path digunakan saat menautkan ke file eksternal seperti halaman web, gambar-gambar, lembar gaya, dan JavaScript. Jalur file absolute adalah URL lengkap ke file. Contohnya sebagai berikut. Jalur file relatif menunjuk ke file yang berhubungan dengan halaman saat ini. Dalam contoh berikut, jalur file mengarah ke file di folder gambar yang terletak di root web saat ini. Kemudian, dalam contoh berikutnya lagi, jalur file mengarah ke file folder gambar yang terletak di folder saat ini. Ini contohnya. Dan contoh terakhir, jalur file mengarah ke file di folder gambar yang terletak di folder satu tingkat di atas dari folder saat ini. Yang ini ada titik-titik sebelumnya. Saat menggunakan jalur file relatif, halaman web SoText tidak akan terikat ke URL dasar SoText saat ini. Semua tautan akan berfungsi di komputer SoText sendiri atau localhost, serta di domain publik SoText saat ini dan domain publik yang akan digunakan nantinya. Elemen HTML head adalah wadah untuk unsur-unsur berikut. Ada title, style, meta, link, script, dan base. Unsur head adalah wadah untuk metadata atau data tentang data dan ditempatkan di antara tag HTML dan tag body. Metadata HTML adalah data tentang dokumen HTML. Metadata tidak ditampilkan. Metadata biasanya menentukan judul dokumen, komponen karakter, gaya script, dan informasi meta lainnya. Elemen title mendefinisikan judul dokumen. Judul harus hanya teks dan ditampilkan di bila judul browser atau di tab halaman. Tag title diperlukan dalam dokumen HTML. Isi judul halaman sangat penting untuk pengoptimalan mesin pencarian atau SEO
Judul halaman digunakan oleh algoritma mesin pencari untuk memutuskan urutan saat daftar halaman dalam hasil pencarian. Berikut elemen dalam titel yang menjelaskan. Pertama, mendefinisikan judul di bila alat browser. Kedua, memberi judul untuk halaman tersebut ketika ditambahkan ke favorit. Dan yang terakhir, titel menambahkan judul halaman dalam hasil mesin pencarian. Jadi, cobalah membuat judulnya seakurat dan bermakna mungkin. Berikut contoh dokumen HTML sederhana. Seperti ini. Elemen style digunakan untuk mendefinisikan informasi style untuk halaman HTML. Contohnya sebagai berikut. Elemen link mendefinisikan hubungan antara dokumen saat ini dan sumber daya eksternal. Tag link yang paling sering digunakan untuk nge-link ke style sheet eksternal, yaitu sebagai contohnya berikut. Elemen meta biasanya digunakan untuk menentukan karakter set, deskripsi halaman, kata kunci, penulis dokumen, dan pengaturan viewport. Metadata tidak akan ditampilkan di halaman, tetapi digunakan oleh browser. Cara menampilkan konten atau membuat ulang halaman oleh mesin pencari atau kata kunci dan layanan web lainnya. Contohnya sebagai berikut. Tentukan set karakter yang digunakan, tentukan kata kunci untuk mesin pencari, tentukan deskripsi halaman web, tentukan penulis halaman, segarkan dokumen setiap 30 detik, dan menyetel area pandang agar situs web terlihat bagus di semua perangkat. Ini merupakan kode-kode yang digunakan. Ini contohnya bagian bawah. Area pandang adalah area halaman web yang terlihat oleh pengguna. Ini bervariasi dengan perangkat. Ini akan lebih kecil di ponsel daripada di layar komputer. SoText harus memasukkan elemen meta berikut di sebuah halaman web. Yang ini paling atas. Ini memberikan instruksi kepada browser tentang cara mengontrol dimensi dan penskalaan halaman. Bagian width, device width mengatur lebar halaman untuk mengikuti lebar layar perangkat yang akan bervariasi tergantung pada perangkat. Bagian ini, initial scale 1, mengatur tingkat zoom awal saat halaman pertama kali dimuat oleh browser. Berikut adalah contoh halaman web tanpa tag meta viewport dan halaman web yang sama dengan meta tag viewport. Jika SoText menjelajahi halaman ini dengan ponsel atau tablet, SoText dapat mengklik dua link di bawah ini untuk melihat perbedaannya. Sebagai berikut, gambar pertama tanpa tag meta dan gambar yang kedua dengan tag meta viewport. Terlihat jelas perbedaannya. Elemen script digunakan untuk mendefinisikan JavaScript sisi klien. JavaScript berikut menulis halo JavaScript menjadi elemen HTML dengan ide demo. Sebagai berikut contohnya. Elemen base menentukan URL dasar dan atau target untuk semua URL relatif dalam halaman. Tag base harus memiliki baik href atau atribut target dan atau menggunakan keduanya. Hanya boleh ada satu elemen base dalam satu dokumen. Contohnya sebagai berikut. Tentukan URL default dan target default untuk semua link di halaman. Situs web sering kali menampilkan konten dalam beberapa kolom atau seperti majalah atau koran. Contohnya sebagai berikut. HTML memiliki beberapa elemen semantik yang menentukan berbagai bagian halaman web. Pertama ada header, mendefinisikan sebuah header untuk dokumen atau bagian kepalanya. Kemudian ada nav, mendefinisikan satu set link navigasi. Ada section, artikel, site, dan footer, dan lain-lain sebagainya bisa ditambahkan. Ada 4 teknik berbeda untuk membuat tata letak multikolom. Setiap teknik memiliki pro dan kontra. Yang pertama, ada kerangka CSS, property float CSS, flexbox CSS, dan kisi CSS.
Jika Sotex ingin membuat tata letak dengan cepat, Sotex dapat menggunakan kerangka kerja CSS seperti W3 CSS atau Bootstrap. Merupakan hal yang umum untuk melakukan seluruh tata letak web menggunakan properti float CSS. Float mudah dipelajari, Sotex hanya perlu mengingat cara kerja properti float dan clear. Kekurangannya, elemen mengambang terikat pada aliran dokumen yang dapat merusak fleksibilitas. Contohnya sebagai berikut ini. Penggunaan Flexbox memastikan bahwa elemen berperilaku seperti yang diharapkan ketika tata letak halaman harus mengakomodasi ukuran layar yang berbeda dan perangkat tampilan yang berbeda. Dengan contoh sebagai ini yang tertampil di layar. Pembelajaran tata letak kisi CSS menawarkan sistem tata letak berbasis kisi dengan baris dan kolom sehingga lebih mudah mendesain halaman web tanpa harus menggunakan float dan pemosisian. Desain web responsif adalah tentang membuat halaman web yang terlihat bagus di semua perangkat. Desain web yang responsif akan secara otomatis menyesuaikan ukuran layar dan area pandang yang berbeda. Jadi, apa itu desain web responsif? Desain web responsif adalah tentang menggunakan HTML dan CSS untuk secara otomatis mengubah ukuran, menyembunyikannya, mengecilkan, atau memperbesar situs web agar terlihat bagus di semua perangkat seperti desktop, tablet, dan ponsel. Seperti ini terlihat perbedaannya. Gambar responsif adalah gambar yang diskala dengan baik agar sesuai dengan ukuran browser apapun. Menggunakan properti lebar, jika properti width CSS di-setel ke 100% gambar akan responsif dan ditingkatkan dan diturunkan skalanya. Contohnya sebagai ini gambarnya dengan contoh kode sebagai berikut. Gambar responsif adalah gambar yang diskalakan dengan baik agar sesuai dengan ukuran browser apapun. Kemudian menggunakan properti max width. Jika max width disetel ke 100%, gambar akan diperkecil jika harus, tapi tidak pernah ditingkatkan menjadi lebih besar dari ukuran aslinya. Dengan contoh gambar sebagai berikut dan kodenya di bawahnya. Kemudian tunjukkan gambar berbeda tergantung lebar browser. Elemen picture HTML memungkinkan kita menentukan gambar yang berbeda untuk ukuran jendela browser yang berbeda. Ubah ukuran jendela browser untuk melihat bagaimana gambar di bawah ini berubah tergantung pada lebarnya. Contoh gambarnya seperti ini dengan contoh kode di bawah ini. Ukuran teks dapat diatur dengan unit VW yang berarti lebar viewport. Dengan begitu, ukuran teks akan mengikuti ukuran jendela browser. Sebagai contoh, menggunakan kalimat "Halo dunia", ubah ukuran jendela browser untuk melihat bagaimana skala ukuran teks. Menggunakan kode seperti di bawah ini, hasilnya Sotex kalian bisa melihat sendiri. Semua kerangka CSS populer menawarkan desain responsif. Mereka gratis dan mudah digunakan. W3 CSS adalah framework CSS modern dengan dukungan untuk desktop, tablet, dan desain seluruh secara default. Kerangka CSS populer lainnya adalah Bootstrap. Bootstrap menggunakan HTML, CSS, dan jQuery untuk membuat halaman web yang responsif. HTML mengandung beberapa elemen untuk mendefinisikan input pengguna dan kode komputer. Contohnya sebagai berikut. Contoh kodenya. Kemudian elemen kode komputer sebagai berikut: KBD, sum, code, dan var. Elemen semantik adalah elemen dengan makna. Jadi apa itu elemen semantik? Elemen semantik dengan jelas mendeskripsikan artinya bagi browser dan pengembang. Contoh elemen non-semantik yaitu tagdiv dan tagspan, tidak menjelaskan apapun tentang isinya. Contoh semantik lainnya ada tag from, tag table, dan tag artikel. Sangat jelas mendefinisikan isinya. Banyak situs web berisi kode HTML seperti div class,
dengan nilai footer untuk menunjukkan navigasi header dan footer. Dalam HTML ada beberapa elemen semantik yang dapat digunakan untuk menentukan bagian berbeda dari sebuah halaman web. Pertama ada artikel, site, detail, caption, figure, footer, header, main, mark, nav, section, summary, time, dan elemen lainnya. Berikut beberapa pedoman dan tips untuk membuat kode HTML yang baik. Pertama, selalu deklarasikan jenis dokumen, yaitu doctype HTML. Gunakan nama elemen huruf kecil, seperti ini. Tutup semua elemen HTML. Gunakan nama atribut huruf kecil. Selalu kutip nilai atribut. Selalu tentukan alt, lebar, dan tinggi untuk gambar. Dan sotex kalian bisa melihat panduan lainnya seperti ini. Entitas HTML. Beberapa karakter dicadangkan dalam HTML. Jika sotex menggunakan tanda kurang dari atau lebih besar dari dalam teks sotex, browser mungkin mencampurnya dengan tag. Entitas karakter digunakan untuk menampilkan karakter yang dipesan dalam HTML. Entitas karakter terlihat seperti ini. Ini di bawah. Untuk menampilkan tanda kurang dari, kita harus menuliskan seperti ini, dan lt atau dan hash 60. Keuntungan menggunakan nama entitas yaitu nama entitas mudah diingat. Kerugiannya, browser mungkin tidak mendukung semua nama entitas, tapi dukungan untuk nomor entitas sangat bagus. Beberapa entitas karakter HTML berguna. Berikut merupakan entitas yang dapat digunakan dengan catatan nama entitas peka terhadap huruf besar kecilnya. Tanda diakritik adalah mesin terbayang yang ditambahkan ke surat. Beberapa tanda diakritik seperti akut disebut aksen. Tanda diakritik dapat muncul di atas dan di bawah huruf, di dalam huruf, dan di antara dua huruf. Tanda diakritik dapat digunakan dalam kombinasi dengan karakter alfanumerik untuk menghasilkan karakter yang tidak ada dalam kumpulan karakter atau pengkodean yang digunakan di halaman. Berikut beberapa contohnya seperti ini. Oke, jika sotex kalian telah memahami maksud dari penggabungan ini, sekian video pembelajaran kita pada seri kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Mantap, semangat 45, yeay!